Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar. Amin. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 dengan tema Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman umat Islam. Pengertian Al-Quran. Berdasarkan tinjauan bahasa, kata Al-Quran berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah sampai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran yaitu kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan jalan mutawatir dan ditulis dalam mushaf serta membacanya adalah bernilai ibadah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192-193 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa innahu latanzilu rabbil alamin Nazala bihir ruhul amin. Artinya, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin atau Malaikat Jibril. Pengertian hadis menurut tinjauan bahasa, hadis memiliki beberapa arti yaitu jadidun artinya baru, qoribun artinya dekat, dan khabarun artinya berita. Hadis juga berarti perkataan. Sedangkan istilah hadis menurut para ulama mempunyai pengertian sebagai berikut. Yang pertama, segala perkataan, perbuatan, dan hal ihwal Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan hukum bagi umatnya. Yang ketiga, segala berita yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan, maupun penjelasan tentang sifat-sifat beliau yang dituturkan kembali oleh para sahabatnya. Fungsi Al-Quran dan Hadis. Adapun fungsi khusus Al-Quran dan Hadis dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, fungsi Al-Quran yang pertama adalah sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Yang kedua, sebagai penjelas dari petunjuk tersebut. Yang ketiga, dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 1, yaitu fungsi Al-Quran adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Adapun fungsi hadis yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan memerinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al-Quran. Yang keempat, membatasi keumuman ayat-ayat Al-Quran. Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.